Alhamdulillah, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kiram. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitus Salam, yang kami muliakan Bapak Imam Masjid Baitus Salam, para alim ulama, tokoh masyarakat, serta jamaah yang sudah hadir pada malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Bersalawat kepada Rasulullah, dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini setelah kita 1 tahun tidak berjumpa, mulai dari 1445, sekarang sudah 1446. Dari sebelum tahun baru Hijriah, sekarang kita jumpa lagi di tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan di tahun baru ini sebagaimana harapan Rasulullah, siapa yang tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, fahuwa rabih, itu orang yang beruntung. Siapa yang tahun ini sama saja dengan tahun sebelumnya, fahuwa khasir, itu orang yang rugi. Dan siapa yang tahun ini lebih buruk daripada tahun sebelumnya, fahuwa halik, itu adalah orang yang celaka. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang hari ini dan tahun ini lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Kita akan mengkaji surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah ini adalah surah yang ulama berbeda pendapat. Ini diturunkan di Makkah apa diturunkan di Madinah? Ada sebagian menyebut diturunkan di Makkah, jadi Makkiyah. Diturunkan di Madinah berarti Madaniyah. Maka jangan kaget kalau nanti kita punya mushaf di rumah, pas dibuka, oh ini Makkiyah. Begitu buka mushaf di masjid, ternyata Madaniyah. Karena memang ulama berbeda pendapat tentang di mana diturunkannya surah Az-Zalzalah. Dan surah ini, jamaah sekalian, ini luar biasa sekali. Allah menggambarkan tentang kejadian hari kiamat dan peristiwa setelah kiamat itu terjadi. Dan ada hikmah besar, pelajaran besar di balik surah Az-Zalzalah ini. Kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi itu bergoncang segoncang-goncangnya.
Kalau ada ayat dibuka dengan kata idza, berarti menunjukkan satu peristiwa yang belum terjadi tapi pasti akan terjadi. Contoh, misalnya ayat di dalam Al-Quran tentang apa? Kematian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Apabila kematian telah datang kepada kalian satu persatu, la yastakhiruna sa'ah, tidak akan bisa diakhirkan meskipun satu saat, wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan walaupun satu saat. Kematian udah datang apa belum? Belum, tapi pasti akan datang. Sama dalam ayat ini. Nanti kejadian di hari kiamat itu di mana bumi bergoncang udah terjadi belum hari ini? Belum, tapi pasti. Makanya Allah garansi dengan membuka ayat ini dengan kata idza. Tapi hari ini kan Ustadz sudah banyak terjadi gempa kan? Goncangan. Di Palu dulu kan? Wah itu sampai 7 skala Richter itu kan? Di mana lagi? Di Aceh. Sebelum terjadinya tsunami, itu kan gempa bumi dulu dahsyat. Apalagi di Jepang itu tiap tahun gempa bumi. Tiap tahun. Makanya jarang kalau kita lihat rumah di Jepang itu berbentuk beton seperti ini, jarang. Karena kalau beton itu sekuat apapun ketika ada goyang rusak, roboh. Paling tidak retak. Rumah di sana itu terbuat bukan dari beton, tapi dari kayu atau fiber. Dan di bawahnya itu pondasinya itu apa? Ada rodanya. Jadi suatu saat bergerak, dia menyeimbangkan dengan kondisi gerakan itu sehingga rumahnya nggak hancur. Apakah gempa bumi itu yang dimaksud idza zulzilatil ardu ini? Maka jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena dalam ayat ini adalah yang bergoncang itu seluruh bagian bumi tanpa terkecuali. Kalau hari ini kan terjadi gempa hanya di satu wilayah, wilayah yang lain tidak terkena dampak. Misalnya di Palu, ini dahsyat nih, sampai rumah hancur, jalan rusak, semuanya. Banyak orang-orang meninggal dunia, puluhan bahkan ratusan. Tapi kan kita di Batam nggak merasakan dampaknya. Atau mungkin kemarin yang ada gempa di mana itu di Jawa. Saya lupa itu di Jawa mana. Pokoknya ada gempa. Nah terasa getarannya itu sampai ke Madura. Sampai ke kampung saya. Tapi hanya di dampak kecilnya saja yang terasa. Sementara kalau nanti terjadinya zulzilatil ardu zilzalaha, itu goncangan yang sangat luar biasa di bagian bumi manapun tanpa terkecuali. Tapi menariknya jamaah, zulzilah itu kan artinya goncangan. Dalam ayat ini diulang 2 kali. Idza zulzilati al-ardu zilzalaha. Masya Allah, malam hari ini luar biasa. Apa karena tahun baru Hijriyah? Jadi programnya baru nih. Nah, kalau biasanya kan hanya dikasih air mineral kan? Ini dikasih kopi. Oh, Insya Allah berarti konsep lebih baik daripada tahun yang lalu. Diterapkan bukan hanya pada jamaah tapi pada sajian kepada jamaah. Insya Allah. Berarti agak-agak gitu. Ini nggak lama lagi akan ada gorengan, nasi padang, nasi campur ada juga. Berarti yang nggak hadir di kajian ini rugi 2. Dia rugi dunia, rugi akhirat. Dia nggak rugi di akhirat karena nggak dapat ilmu, dia rugi dunia karena nggak dapat kopi. Kok saya kopi gini? Karena biasanya jamaah di sini yang suka ngopi sepaket sama rokoknya. Kita lanjut. Ada 2 kata goncangan diulang dalam ayat ini. Maka ulama menyebut zulzilati yang pertama
itu adalah goncangan yang terjadi setelah ditiup sangkakala pertama. Zilzalaha adalah goncangan yang terjadi setelah ditiup sangkakala kedua. Jamaah, nanti dunia ini akan berakhir, akan hancur itu 2 kali. Yang pertama, hancur diawali dengan tiupan sangkakala yang pertama. Kita menyebutnya kiamat. Kiamat kubro, kiamat besar, hebat. Kenapa? Karena seluruh yang hidup nanti akan mati. Seluruh yang ada ini akan hancur setelah ditiup itu sangkakala pertama. Semuanya tanpa terkecuali. Bahkan malaikat pencabut nyawa. Semuanya mati. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya akan binasa. Semuanya akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya tanpa terkecuali. Setelah ditiup sangkakala pertama, diawali dengan goncangan dahsyat. Kata para ulama, berapa puluh tahun kemudian, bahkan riwayat bukan puluhan tahun, ratusan tahun. Alhamdulillah, baru saya mau sindir. Kok bisa-bisanya jamaah duluan, kita terakhiran. Alhamdulillah, udah diantar duluan kan. Meskipun nggak bisa minum duluan juga, karena payah ceramah sambil minum. Setelah ditiup sangkakala yang kedua, kan kita mati nih. Kita nih semuanya nanti akan terpendam di dalam tanah. Akan terpendam di dalam tanah akibat goncangan yang hebat itu. Semuanya akan mati. Setelah 100 tahun kemudian, ditiuplah sangkakala yang kedua. Setelah ditiup sangkakala yang kedua itu, terjadi zilzalaha, goncangan yang hebat untuk yang kedua kalinya, yang bertujuan untuk membangkitkan manusia yang terpendam di dalam tanah itu. Kalau tadi yang dimatikan itu semuanya, manusia, hewan, tumbuhan, semuanya, tapi nanti setelah ditiup sangkakala yang kedua, yang dibangkitkan itu hanya manusia untuk dimintai pertanggungjawaban. Kita menyebutnya yaumul ba'ats, hari kebangkitan, karena kita dihidupkan lagi. Jadi 2 kali bumi ini akan hancur nanti. Hancur saat kiamat pertama, dan hancur saat kita nanti dibangkitkan dari dalam tanah. Maka diperjelas di dalam ayat yang kedua. Ini maksudnya gimana ini? Ketika bumi itu bergoncang segoncang-goncangnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan athqalaha. Athqal itu jamak, bentuk mufradnya thaqal. Thaqal itu artinya beban. Athqal, beban. Ayat yang kedua Allah menyebut, dan ketika goncangan itu terjadi, bumi mengeluarkan seluruh beban-bebannya. Nah, ini menarik. Apa yang dimaksud bumi mengeluarkan beban-bebannya? Kalau ayat ini disangkut pautkan dengan kiamat setelah ditiup sangkakala pertama, maka yang dimaksud adalah karena goncangan yang hebat itu, bumi akan memuntahkan, akan mengeluarkan apa yang terkandung di dalamnya. Apa maksudnya? Kalau kita gali tanah, dalam keluar apa? Air, iya kan? Tapi kalau lebih dalam lagi, kita gali terus dalam, kita jumpa apa? Kita jumpa api. Kenapa kalau gunung yang meletus itu mengeluarkan api? Karena gunung itu pasak bumi, dia menancap dalam ke dasar bumi, sehingga ketika terjadi goncangan sedikit, dia akan memuntahkan apa yang ada di dalamnya itu. Makanya keluar apa? Kita magma atau lava. Itu yang ada di dalam bumi. Maka ulama menyebut yang dimaksud wa akhrajatil ardu athqalaha, kalau dikaitkan dengan setelah ditiup sangkakala pertama, maka bumi akan memuntahkan air dari dalamnya. Bumi akan memuntahkan lahar panas dari dalamnya.
Tapi kalau ini ditafsirkan, dikaitkan dengan setelah ditiup sangkakala yang kedua, bumi mengeluarkan beban-bebannya. Apa maksudnya? Sedangkan setelah ditiup sangkakala yang kedua, yang dikeluarkan bumi itu adalah manusia yang mau dibangkitkan, yang mau dihisab, dimintai pertanggungjawaban. Berarti kalau begitu, apakah manusia itu yang terpendam di dalam bumi, terkubur di dalam bumi? Apakah manusia itu menjadi beban bagi bumi? Maka jawabannya ya. Dijelaskan jamaah, bumi itu sudah lama menyimpan dendam kepada orang yang hidup di atasnya dan dia durhaka kepada Allah. Bumi itu dendam. Ketika terjadi musibah, mungkin dalam ilmu keduniaan mungkin ini gejala alam, ini karena ada geseran lempengan bumi makanya ada gempa. Itu menurut ilmu dunia. Tapi menurut Al-Quran tidak. Itu kekecewaan bumi kepada manusia yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya setiap kita ingkar, setiap kita bermaksiat, berjalan di atas bumi ini, bumi itu dendam kepada kita. Ingin segera menenggelamkan kita, ingin segera membenamkan dan menghancurkan kita, tapi belum diizinkan oleh Allah. Itulah mengapa ada hadis, nanti kalau orang itu wafat, meninggal dunia, dan dia adalah orang yang ahli maksiat, itu langsung dihempas, langsung dihimpit oleh bumi, itu dihimpit hingga runtuh tulang belulangnya, hingga patah tulang-tulang rusuknya karena dihimpit oleh bumi. Kenapa itu dihimpit? Padahal antara kuburan orang yang ahli ibadah dan ahli maksiat kan ukurannya sama. Antara yang banyak ibadah dan banyak dosanya kan ukurannya sama. Tapi perlu diingat, bumi telah lama menyimpan dendam kepada manusia yang ingkar kepada Allah. Maka disebut asqalaha di sini adalah kita ini sebagai beban bagi bumi apabila tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti kita akan dimuntahkan sebagaimana lahar itu yang keluar dari dalam gunung dimuntahkan, disemprotkan begitu, dihempaskan begitu. Begitu juga nanti keadaan kita setelah ditiup sangkakala yang kedua. Jadi bukan kita seperti orang tidur, habis itu ditiup sangkakala yang kedua terus kita bangun. Enggak begitu. Kita tertanam di dalam bumi, setelah itu terjadi goncangan dahsyat baru kita mental ke atas. Begitu kira-kira Allah menggambarkan. Setelah kita dibangkitkan lagi, dihempaskan, dilempar dari dalam bumi itu, keluar kita, bahkan nanti di dalam ayat lain diacak-acak kita dari dalam bumi itu keluar. Dijelaskan dalam surah Yasin. Hafal semua nih surah Yasin. Setiap malam kita hampir yasinan. Iya kan? Ada tetangga kita malang, kita yasinan. Belum selesai beliau, ada tetangga kita lagi juga yasinan. Apa di dalam surah Yasin contohnya? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Saat manusia itu nanti dikeluarkan dari dalam tanah untuk dibangkitkan, mereka saling bertanya, "Memba'atsana mim marqadina." Loh, siapa yang membangkitkan kita semua ini? Bukankah kita telah lama mati? Bukankah kita telah lama dikuburkan ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun karena sudah lebih dulu mati sebelum kiamat? Siapa yang membangkitkan kita ini? Semua mereka nanti akan bertanya-tanya. Maka Allah menjawab, "Hadza ma wa'ada ar-rahman." Inilah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hari kebangkitan menjelang datangnya hari pembalasan. Yang lebih mengerikan lagi di ayat berikutnya. Apa itu ayat berikutnya? Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Dan manusia semuanya berkata, ma laha. Ini ada apa? Kalau hari ini
Kita berkumpul di lapangan, kumpul di fasum, kumpul di masjid. Ini dengan pakaian-pakaian terbaik. Dengan fisik-fisik yang paling baik. Dengan keadaan yang paling baik. Enak kita. Enggak segan, enggak malu. Karena kita berpenampilan rapi, bagus, wangi. Tapi saat kita nanti dihempaskan dari dalam tanah itu, ketika mau dibangkitkan lagi setelah ditiup sangkakala yang kedua, kita itu kata Nabi tanpa sehelai kain pun yang menempel di tubuh. Ketika Nabi bersabda demikian, dulu Siti Aisyah, istri Nabi itu sempat bertanya, Nabi, kalau nanti kita dikumpulkan, dibangkitkan nanti, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kan enggak ada sehelai kain pun nempel di badan. Apa kita enggak saling tengok? Itu saking polosnya Siti Aisyah. Apa enggak saling tengok? Misalnya. Apa enggak kita saling tatap-tatapan? Apalagi jumpa sesama warga Arira. Oh ini rupanya. Oh segini saja. Misalnya. Apa enggak begitu? Itu kata Siti Aisyah. Terus Rasulullah diam sambil tersenyum tipis. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, di keadaan nanti itu saat kita dibangkitkan, kita enggak sempat memikirkan keadaan orang lain. Karena kita panik, khawatir, takut memikirkan keadaan diri kita sendiri. Jangankan di padang mahsyar. Pernah dulu ada berita di Jepang apa di Cina gitu. Terjadi kebakaran di lantai atas. Semua orang yang ada di lantai itu berusaha menyelamatkan diri, turun ke bawah lewat tangga karena lift nggak berfungsi kalau kebakaran. Turun semuanya ke bawah. Terus ada seorang ibu setelah sampai di bawah dia bersyukur, saya selamat, saya tidak kecelakaan, saya tidak tewas. Bersyukur. Kemudian orang nanya, anaknya mana? Rupanya anaknya ketinggalan di atas. Ini menunjukkan bahwa manusia itu kalau sudah panik, kalau udah takut, kalau udah khawatir, dia lupa segalanya. Bahkan kepada anaknya sendiri. Itu baru di dunia. Sementara nanti di akhirat enggak sempat kita saling tengok satu dengan yang lain. Bahkan kita lari antara satu dengan yang lain. Dijelaskan di dalam surah Abasa. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari di mana kita lari dari saudara kita. Kenapa? Takut dimintai tanggung jawab karena dulu kita saling menzalimi. Wa ummihi wa abihi. Kita lari dari ibu dan bapak kita. Karena kita menjadi anak yang durhaka, takut dihujat nanti di akhirat. Wa sahibatihi wa banihi. Kita lari dari sahabat kita lari dari anak kita karena dulu kita jadi orang tua yang lalai dalam mendidik anak. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu kita disibukkan dengan kekhawatiran kita masing-masing, ketakutan kita masing-masing. Dan yang paling mengerikan, jemaah, kita nanti itu dibangkitkan, sudahlah tanpa sehelai kain pun, itu pun dibangkitkan tidak seperti wajah kita sekarang. Kalau wajah kita ini tampan, sejelek-jeleknya orang di dunia masih kategori tampan. Tapi nanti di padang mahsyar itu saat kita dibangkitkan, kita akan dibangkitkan dengan kondisi wajah dan badan menyerupai karakter kita. Ada orang yang serakah, maka kata Nabi SAW, dia akan ditampilkan nanti di padang mahsyar seperti kera. Karena hewan yang paling serakah adalah kera. Kalau tak percaya, tengok ke bundaran bandara, bawa pisang. Lempar satu, dia tangkap pakai tangan kanan. Lempar dua, dia tangkap pakai tangan kiri. Lempar ketiga, dia kasih kawannya. Enggak, pakai kaki kanan. Lempar lagi, dia kasih kawannya. Enggak, pegang kaki kiri. Lempar lagi, dia kasih kawannya. Enggak, mulut masih kosong. Orang yang serakah nanti akan ditampilkan wajahnya seperti kera, dari belakang muncul ekor dan badannya dipenuhi bulu. Mengerikan kita melihat keadaan kita masing-masing. Maka waqalal insanu malaha. Kita ini sama-sama panik dan kaget. Ini ada apa? Ini hari apa? Semuanya tanpa terkecuali. Terlepas dia beriman atau tidak. Semuanya panik dalam keadaan itu. Lanjut. Ini yang paling kita khawatirkan lagi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha.
pada hari itu tuhadditsu akhbaraha, bumi menyampaikan berita-beritanya, bumi menyampaikan kabar-kabarnya. Apa ini maksud? Apa ini maksud? Bumi menyampaikan beritanya, bumi menyampaikan informasinya. Apa ini yang dimaksud? Begini, kita ini punya handphone, jemaah. Apapun yang pernah kita searching, yang pernah kita download, yang pernah kita ketik, yang pernah kita jepret dari handphone ini, itu datanya nggak hilang sampai kapanpun. Meskipun kita hapus, itu bisa dilacak. Kita pernah buka apa, kita pernah main apa, kita pernah download apa, kita pernah kirim pesan sama siapa, isi pesannya apa, itu meskipun handphonenya di reset, itu datanya nggak hilang. Itu datanya nggak hilang. Itulah mengapa orang-orang terkenal di dunia dan orang-orang berpengaruh itu nggak mau pakai HP canggih begini. Dia lebih pakai HP zaman dulu itu yang cuma bisa SMS sama telepon. Karena itu nggak kelacak, HP jadul. HP Nokia jadul itu. Kenapa? Karena itu tidak tersambung ke jaringan internet, jadi data privasinya itu aman. Bahkan saya pernah membaca intelijen yang canggih-canggih di dunia itu sekali pakai handphone buang. Handphone buruk, handphone jelek itu sekali pakai buang. Kayak di film-film gitu. Sekali pakai buang, nanti pindah ke negara mana sekali pakai buang. Karena itu semuanya bisa dilacak. Makanya orang-orang penting itu kalau ini misalnya pakai handphone, terus handphonenya ini udah rusak, itu nggak dijual, itu nggak dibuang, ini disimpan. Karena semua rahasia itu ada di handphone ini. Makanya Menteri Luar Negeri, Menlu, Ibu Retno Marsudi, itu kan pernah diwawancara. Itu HP-nya masih pakai HP BlackBerry. Kenapa dia pakai HP BlackBerry? Karena yang menjamin keamanan data itu BlackBerry. Dan setiap HP itu rusak, dia nggak jual. Dia simpan. Nanti diganti unit baru sama pihak BlackBerry. Karena orang berpengaruh. Kalau kita kan siapa pula nak sadap handphone kita? Mau dibobol ATM-nya nggak ada saldo, mau disadap WA-nya isinya cuma candaan hari-hari, nggak penting. Tapi kalau orang berpengaruh begitu. Nah, kenapa saya jelaskan ilustrasinya seperti handphone? Bumi yang kita pijak hari ini itu bukan benda mati. Bumi yang kita pijak hari ini, dia merekam semua apa yang pernah kita lakukan di atasnya. Apa yang kita bicarakan malam hari ini direkam oleh bumi. Apa yang pernah kita lakukan direkam oleh bumi, dan pada akhirnya nanti akan diberitakan, akan disampaikan kepada kita. Akan diberitakan. Makanya nanti di padang mahsyar kita itu nggak bisa mengelak. Kenapa? Karena bumi akan menampakkan rekaman perjalanan hidup mulai dari kita lahir sampai kita meninggal. Kalau pengadilan hari ini kita bisa mengelak. Sehebat apapun pengadilannya. Apalagi di negeri kita tercinta. Itu setiap ada kasus besar selalu CCTV-nya rusak. Kalau ada kasus besar CCTV rusak. Ada kasus besar CCTV rusak. Bisa begitu. Tapi kalau nanti di akhirat bukan pakai CCTV, karena CCTV bisa ditutup. Tidak kita diawasi pakai CCTV, karena CCTV itu angle-nya terbatas. Ada sudut-sudut yang ngeblank, nggak bisa kita terlacak oleh CCTV. Tapi yang merekam kita, bumi yang kita pijak hari ini. Maka kata Allah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kalau baik yang kita lakukan di atas bumi, maka bumi akan menyampaikan beritanya nanti di akhirat. Jelek yang kita lakukan, jelek pula nanti yang diberitakan di akhirat. Itulah mengapa kata para ulama. Ini ilmu penting. Kenapa sih kalau kita sholat, itu sebisa mungkin pindah-pindah tempatnya, tempat sholatnya. Bukan pas sholat terus pindah-pindah ya, bukan. Misalnya sholat isya'nya di sini biasa ada sajadah. Ini sholat isya'nya di sini. Nanti sholat ba'diyah isya'nya jangan di situ. Kalau bisa pindah ke sini, ke situ, terserah. Atau kalaupun tempatnya sempit, paling tidak selangkah ke kiri boleh, selangkah ke kanan boleh, atau selangkah ke depan. Paling tidak pindah. Kenapa harus pindah? Itu diajarin loh oleh Nabi. Kenapa harus pindah? Karena kata Nabi,
Setiap bumi yang kita jadikan tempat untuk beribadah itu akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak tempat ini yang kita pakai untuk beribadah, semakin memperbanyak persaksian baik kita nanti di hadapan Allah. Tapi itu hanya khusus untuk sholat. Tidak berlaku untuk majelis ilmu. Beneran jamaah? Justru kalau kita ke majelis ilmu, itu usahakan tempatnya nggak berubah. Misalnya kita datang ke kajian, atau kita kuliah, atau anak kita sekolah, itu sebisa mungkin tempatnya nggak berubah. Kenapa? Karena malaikat yang bertugas untuk memberikan ilmu kepada manusia, itu menghafalkan tempat, bukan menghafalkan orang. Bisa jadi beliau nih di sini. Malam hari ini nggak dapat jatah ilmu nih dari malaikat, jatahnya minggu depan. Ternyata minggu depan pindah tempat, diisi sama orang lain yang dapat ilmu. Itulah mengapa kita seringkali mengalami banyak hadir di satu pengajian tapi kita tidak paham apa ada Ustaz cakap ini. Tapi kadang-kadang kita datang ke pengajian baru sekali dua kali. Oh, ini rupanya yang saya bingung selama ini. Terjawab sudah. Itu tanda. Itu tanda dia sedang berada di tempat di mana malaikat membagikan ilmu. Jadi kalau untuk sholat, kalau bisa pindah-pindah. Ya termasuk imam. Kan imam sudah ada tempatnya nih. Kalau sholat qabliyah jangan di situ. Atau ba'diyah jangan di situ. Supaya ada keberkahan semakin banyak tempat yang kita pakai untuk beribadah. Karena bumi ini jadi saksi. Begitu juga kalau kita bermaksiat. Makanya nanti yang paling malu kita di hadapan Allah adalah saat di keramaian kita terlihat taat seperti soleh betul, tapi saat sendiri di dalam kamar semua jenis kemaksiatan kita lakukan. Ingat, itu direkam oleh bumi dan semuanya nanti yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Loh, kenapa kok bumi bisa bicara? Kok bumi bisa merekam? Dari mana itu logikanya? Bisa dijelaskan nggak ilmiahnya bagaimana? Gak sulit bagi Allah. Bi anna rabbaka auhalaha. Kenapa bumi bisa menyimpan data seluruh umat manusia, percakapannya, tindakannya, bahkan apa yang tersimpan di dalam hatinya tersimpan juga di database-nya bumi. Kenapa itu bisa terjadi? Bi anna rabbaka auhalaha. Sebab Allah telah mewahyukan kepada bumi untuk menyimpan data-data yang diperlukan nanti di hari kiamat. Maka yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Setelah nanti kita dibangkitkan dengan keadaannya masing-masing, telanjang, badan sesuai dengan karakter kita, ada yang monyet, ada yang ular, ada yang kuda, segala macam. Maka kemudian pada hari itu setelah kita dihisab, yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Manusia itu akan dikumpulkan ashtata. Ashtata itu artinya bertingkat-tingkat, berlevel-level. Kenapa disebut bertingkat-tingkat? Nanti di hari kiamat kita itu posisinya bertingkat-tingkat liyuraw a'malahum, agar mereka mengetahui dan melihat kualitas amal mereka. Kenapa disebut bertingkat-tingkat? Karena begini, surga dan neraka itu banyak pintu. Surga dan neraka. Kalau surga, masing-masing pintu itu menunjukkan level kenikmatannya. Ya ibarat kos-kosan lah. Kalau yang 500.000 pakai kipas, toiletnya di luar. Kalau 1 juta, toiletnya di dalam. Kalau 1,5 juta plus AC dan TV. Nah, kira-kira surga begitu. Masing-masing tingkatannya. Nah, sementara neraka juga begitu. Ada pintu dan tapi ini jangan dibikin nanti di surga. Kok di surga pakai kipas Ustaz? Enggak, lebih nikmat lagi. Ini ilustrasi aja. Nah, ternyata neraka juga begitu. Ada pintu-pintunya dan level pintu itu menunjukkan level siksaannya. Ibarat lah. Ini ada yang cuma ditusuk pakai jarum. Ini agak gede dikit pakai paku. Ini lebih gede pakai anak panah. Ini paling gede pakai tombak. Nah, kira-kira begitulah. Nah, cuma pintunya itu bukan berderet ke kanan atau ke kiri. Disebut dalam ayat ini ashtata. Ashtata itu bertingkat ke atas.
atau bertingkat ke bawah. Itulah mengapa ulama mentafsirkan nanti di hari kiamat surga itu levelnya bertingkat ke atas. Makin tinggi level surganya, semakin besar kenikmatannya. Sementara kalau neraka itu bertingkat ke bawah. Semakin dia berada di tingkat paling bawah, dia akan yang semakin menderita. Salah satu neraka yang paling bawah adalah wail, yang tempo hari pernah kita kaji, fawailul lil musallin. Paling bawah. Ibarat ini apa? Teko pemanas air. Ketika kita nyalakan api, yang mendidih dulu paling bawah atau paling atas? Bawah. Maka ketika api neraka itu menyala, yang paling bawah itu yang lebih dulu merasakan panas. Sudah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dipertegas lagi. Maka barang siapa yang beramal dan amalnya itu adalah kebaikan, maka yarahu, akan diperlihatkan nanti kebaikannya oleh Allah. Bukan hanya kebaikannya aja yang diperlihatkan, tapi balasan kebaikannya. Tapi sayangnya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, dan barang siapa yang berbuat buruk sekecil biji zarrah sekalipun, maka yarah, akan nanti diperlihatkan dan akan Allah berikan balasan. Makanya nanti kita di akhirat kita nggak bisa ngelak. Kita nggak bisa menolak karena semuanya sudah ditampilkan. Dan yang menonton tampilan kita, yang menonton tayangan kita sepanjang hidup, itu bukan cuma kita. Seluruh orang yang antri di padang mahsyar itu. Miliaran manusia dikumpulkan di tempat yang sama, padang mahsyar. Tapi jangan disalahpahami. Dulu ada zamannya, Ustaz, kita harus segera belajar bahasa Minang, Ustaz. Kenapa? Loh, kan hadisnya nanti kan kita dikumpulkan di padang. Bukan padang yang itu. Bukan padang Sumatera Barat, padang mahsyar. Jadi nggak perlu belajar bahasa Minang. Kalau ternyata orang Minang, alhamdulillah. Tapi bukan padang yang itu. Kenapa disebut padang? Karena nanti tempat itu sepanjang mata memandang itu nggak ada apa? Nggak ada bukit dan nggak ada apa namanya? Nggak ada lembah. Jadi datar aja sepanjang mata memandang. Di situ miliaran manusia nanti berkumpul antri satu persatu untuk dipertontonkan amal perbuatannya sepanjang hidup. Wallahu a'lam bishawab. Makanya ulama sampai mengingatkan kepada kita, pastikan apa yang kita lakukan selama hidup tidak membuat kita malu apabila itu nanti ditayangkan di akhirat dan disaksikan oleh manusia. Usahakan apa yang kita lakukan sepanjang hidup membuat kita tidak malu apabila nanti amal itu ditayangkan di akhirat dan disaksikan oleh miliaran manusia. Sebelum kita tutup menjelang Isya, ada tanya jawab jamaah sesuai dengan peristiwa hari kiamat atau selain itu juga boleh. Silakan. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan, Ustaz, kita datang ke masjid pas lagi azan. Jadi setelah ini solat zuhur lah. Jadi apabila setelah azan itu, apakah kita melakukan solat sunnah tahiyatul masjid atau solat sunnah zuhur? Terima kasih, Ustaz. Mengingatkan lagi, mana ditanya. Cukup? Nah, baik. Kalau sudah masuk waktu azan, kita sampai di masjid, jangan sholat dulu sebelum azan selesai. Karena kita diajarkan oleh Nabi untuk menghormati azan. Salah satunya menghentikan seluruh aktivitas saat azan berkumandang. Setelah azan nih, apakah kita sholat tahiyat masjid? Apakah qabliyah zuhur? Begini, kalau waktunya cukup, misalnya dari azan ke iqamah nih 5 menit, 7 menit misalnya, itu bisa sholat 2 kali. Sholat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat, habis itu sholat qabliyah zuhur. Kalau waktunya cukup. Tapi kalau waktunya nggak cukup, sisa 3 menit, sisa 2 menit, itu nggak bisa sholat 2 kali.
Sholat 1 kali aja harus cepat. Lalu kita mau pilih yang mana? Karena kita dihadapkan dengan 2 ibadah yang sunnah. Tahiyat masjid sunnah, qobliyah zuhur sunnah. Maka kita dipersilahkan bebas memilih apakah mau pilih tahiyat masjid, apakah pilih qobliyah zuhur. Aduh, berarti kalau gitu kita hanya dapat pahala 1 dong Ustaz. Kalau tahiyat masjid ya tahiyat masjid pahala. Kalau qobliyah zuhur ya qobliyah zuhur pahala. Jawabannya tidak. Siapa yang istiqomah melakukan satu ibadah dan pada satu waktu dia tidak melakukan karena udzur yang dibenarkan syariat, maka meskipun dia tak melakukan, dia tetap dapat pahala. Misal, ketika kita ke Masjid Baitus Salam, kita istiqomah sholat tahiyat masjid. Suatu hari nggak sholat gara-gara udah iqomah, maka sholat tahiyat masjid tetap dapat kita pahalanya. Itu nanti dijelaskan di dalam surah apa itu? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kita biasa baca Quran. Ternyata suatu hari kita nggak bisa baca Quran karena sakit. Pahala baca Qurannya tetap ada. Atau bahkan yang lebih hebat, ada misalnya orang waktu sehat, dia rajin ke masjid. Suatu hari dia sakit, nggak ke masjid lagi. Pahala dia datang ke masjid, tetap dapat. Itu hebatnya pahala istiqomah. Gitu, ya. Jadi kalau waktunya terbatas, pilih salah satu bebas. Tahiyat masjid boleh, qobliyah boleh. Karena memang sama-sama sunnah. Nah, tapi jangan khawatir, pahalanya kita dapat dengan catatan kita memang selalu melakukan itu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi jamaah, silakan. Nah, apa itu Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak mudah tampilan malam ini ya. Mau tanya apa Ustaz? Sekarang kan di Batam ini masih kasus-kasus penyakit HIV kan meningkat. Jadi pemerintah terkait itu melakukan siapa yang kerja di tempat hiburan atau yang mau masuk di tempat hiburan itu harus tes HIV. Nah, yang mau kerja syaratnya tes HIV kalau mau kerja di tempat hiburan, dan yang kerja di tempat hiburan harus tes HIV kan. Jadi yang saya tanyakan ini, bagaimana seseorang ini yang mengetes HIV itu, apakah dia termasuk istilahnya bekerja sama dalam kemaksiatan, atau bagaimana status upah yang diterima dia ini? Yang saya tanya. Wah, ini luar biasa ini luar biasa. Satu sisi prostitusi haram mutlak ya. Kemudian muncullah ide dari pemerintah untuk memastikan kesehatan pekerjanya, kesehatan pengunjungnya. Apakah upaya itu tidak termasuk memudahkan orang lain dalam melakukan kemaksiatan? Begitu maksudnya. Kalau dalam kasus itu nggak bisa kita pakai kaidah usul fikih. Kaidah usul fikih secara umum. Karena itu nanti bisa terkait dengan orang-orang yang membantu mudahnya orang lain dalam melakukan kemaksiatan. Tapi bisa saja itu menggunakan kaidah begini. Paling tidak, kalaupun bermaksiat, dampak buruknya hanya dirasakan oleh dia sendiri sebagai pelaku, tidak ditularkan kepada orang lain. Kalau logikanya begitu, alasan dan niatnya begitu, menjadi halal. Contoh, ini ada suami hidung belang. Suami hidung belang datang ke tempat prostitusi, dicek. Kalau niat ngeceknya ini adalah dengan niat supaya nanti